Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Di sini kita mau membicarakan tentang peran pendidikan karakter anak usia sekolah dasar. Nah, di sini kita akan ditemani oleh Bunda hebat kita dari lembaga PBT. Harap kita sapa dulu. Selamat siang Bunda, apa kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang juga Mbak Magida. Terima kasih karena saya sudah diundang di sini. Jadi kita akan membicarakan hal yang sangat penting ya Bunda tentang pendidikan karakter di anak sekolah dasar. Jadi anak-anak itu pastikan di usia yang masih kecil itu kan perlunya fondasi yang kuat tentang pendidikan karakternya. Jadi menurut Bunda itu gimana sih cara membentuk fondasi anak biar lebih kuat gitu ya? Oke, baik, saya ingin menjawab ya Mbak Magida. Iya. Ini berdasarkan dari perspektif saya terkait dengan pandangan. Ini background saya kan, saya ikut belajar di lembaga PBT, Iya, Bunda. yang mana lembaga PBT ini adalah pos PAUD terpadu atau Iya. sama dengan pendidikan taman kanak-kanak, Ya. yang mana usianya itu masih tergolong pada periode emas. Iya. Jadi di mana stimulus itu perlu masih diberikan, dan dari sini tercermin kalau misalkan perlunya penanaman nilai karakter untuk anak di masa depan, yang mana pada pendidikan sekolah dasar pendidikan karakter itu tidak kalah penting Iya. untuk tetap ditekankan, untuk tetap ditanamkan agar anak-anak itu bisa bersiap dengan nilai kepribadian yang baik di masa depan. Begitu kalau menurut perspektif saya, karena kebetulan kalau berkata dari background saya itu adalah bunda guru dari taman kanak-kanak di lembaga PBT dan juga ikut mengajar di lembaga Taman Al-Quran di daerah rumah saya, begitu. Berarti mulai pendidikan karakter itu bisa ditanamkan sejak usia masih dini dan nanti bisa berlanjut ke jenjang SD ya Bunda? Betul sekali. Jadi tidak hanya pada saat sekolah anak usia dini saja ya teman-teman, akan tetapi pendidikan pertama bagi anak adalah di lingkup keluarga. Begitu ada orang tua, lingkungan, dan juga guru adalah sebagai pelengkap dari pendidikan yang ada atau penyempurna dari pendidikan yang ada, begitu. Jadi pendidikan karakter itu bisa dimulai dari lingkup terkecil dulu, dari keluarga, dikenalkan apa itu karakter atau apa nilai kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh anak. Kemudian di sekolah dasar juga sangat perlu untuk ditekankan, di sekolah dasar juga perlu ditingkatkan sehingga nantinya anak-anak itu pada saat jenjang-jenjang berikutnya sudah ada fondasi karakter yang kuat. Karena diibaratkan anak itu seperti kertas yang putih ya teman-teman. Apa yang kita torehkan, apa yang kita goreskan pada kertas putih itu nantinya akan membekas. Jadi sebaiknya orang tua, guru itu menjadi role model yang baik sehingga bisa dicontoh oleh anak itu menjadi panutan yang baik, berkarakter, dan juga bisa menjadi tauladannya, begitu. Baik Bunda, sangat bagus sekali buat penjelasannya. Jadi orang tua itu memiliki apa ya, peran yang penting bagi betul sekali. pendidikan karakter anak. Iya, betul, sangat betul Lalu sekali. di SD juga atau sekolah lainnya bisa diperkuat dengan adanya guru dan lingkungan di lingkungan sekolah gitu ya. Iya, betul sekali. Seperti kalau Mbak Magida pasti tahu ya, kalau di pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan SD itu kan pembelajarannya masih berbasis pembelajaran interaktif, yang mana masih mengintegrasikan pembelajaran dengan beberapa permainan agar pembelajarannya itu lebih menarik. Nah, dari pembelajaran yang berbasis permainan itu tadi juga masih melibatkan penanaman karakter. Contohnya itu seperti kalau misalkan kita bermain petak umpet, anak-anak itu pasti kan paham, jangan ini ya, jangan anak itu jangan bohong ya, jangan ini ya. Berarti kan anak-anak itu ternyata sudah tahu dasarnya pendidikan karakter itu gimana. Kita harus jadi anak yang jujur, kita harus jadi anak yang
bertanggung jawab. Nah, begitu dari permainan-permainan itu meskipun terlihat sederhana, tapi ternyata di sekolah dasar kita mengemas sebuah pembelajaran itu juga masih memfokuskan nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai dalam hidup itu masih dikemas dalam pembelajaran dan juga permainan. Jadi tidak melulu permainan kok hanya sebatas permainan, tapi ternyata di dalamnya juga ada nilai-nilai yang ditekankan begitu. Jadi anak-anak itu biasanya kan kalau bahasa anak-anak itu jangan licik ya, jangan licik begitu, jangan ini ya sama temannya. Nah itu kan berarti anak-anak, ternyata anak-anak ini sudah tahu. Jadi peran guru itu dalam pendidikan karakter, bagaimana ia terus mengembangkan, terus mendukung, dan juga terus menstimulasinya. Nah, Bunda tadi juga sempat menyinggung tentang tauladan guru yang ditiru muridnya sendiri. Iya. Nah, menurut Bunda peran guru itu dalam membentuk karakter anak dan tauladan guru yang dapat ditiru anak itu kayak gimana, Bunda? Contohnya. Betul sekali ya teman-teman. Ada slogan kalau nggak salah saya itu sempat dengar, guru itu diguguh dan ditiru. Itu benar adanya. Saya itu waktu ngajar di PAUD biasanya kalau saya lipstiknya terlalu tebal, anak-anak itu juga pasti akan anak-anak itu akan berfokus mengomentari ke hal itu. Bunda kok lipstiknya merah. Terus kalau misalkan saya jawab, kan bunda perempuan, itu kan nggak adil ya buat mereka, karena notabene mereka juga perempuan. Nah berarti apa yang saya ucapkan untuk memberikan jawaban ke anak itu juga harus saya pikirkan, karena ketika nanti saya memberikan pernyataan yang salah, maka itu akan menjadi patokan atau akan jadi pemikiran yang baru bagi anak. Jadi saya harus berhati-hati nih untuk menjawab pertanyaan dari anak. Sekalipun saya juga harus menjaga penampilan, karena gak mungkin kalau saya itu hadir dengan penampilan yang kucel, yang kurang rapi. Anak itu pasti, kalau sekolah berarti nggak perlu penampilan yang rapi, kalau sekolah bajunya nggak perlu dimasukkan. Nah itu kan anak-anak akan mendefinisikan hal itu. Jadi paling tidak ketika kita harus menempatkan diri itu di mana, kita juga harus bisa memposisikan dirinya itu di mana. Jadi benar sih, guru itu menjadi tauladan atau role model anak. Ketika kita datang, kita menyapa, halo mbak, assalamualaikum, tadi sudah makan. Nah itu anak akan, loh saya ditanya sama bunda, berarti bunda itu orangnya ramah, sering tanya. Nah itu kan di benak mereka itu, aku ingin seperti bunda, jadi orang ramah, murah senyum. Nah kalau misalkan kita itu menanamkan hal-hal kebiasaan kecil seperti itu akan mudah untuk diingat anak, dan juga anak itu akan lebih mudah untuk mempraktekannya. Jadi pernyataan itu benar adanya. Makanya pesan untuk teman-teman seperjuangan atau juga kepada calon-calon guru, kepada guru-guru yang sudah hebat dan berpengalaman di luar sana, kita harus bisa menjaga sikap dan juga memposisikan diri kita dengan baik, karena menjadi guru adalah profesi yang berat menurut saya. Dituntut untuk selalu bisa dan dituntut untuk selalu benar di depan anak. Meskipun kami sedang belajar, tapi paling tidak kita memberikan yang terbaik dan kita mendidik generasi kita dengan baik. Iya baik Bunda. Jadi kalau kita kayak ngasih role model ke anak, pastinya ada kendala ya Bunda. Iya. Apalagi kalau misal anaknya itu di rumahnya lagi orang tuanya sibuk, jadi kayak kurang pantauan dari rumah dan lingkungan rumah. Nah itu gimana sih Bunda kendalanya menghadapi anak-anak kayak gitu mungkin di sekolah? Kalau kita bilang kendala ya, soal tantangan ataupun kendala yang kita hadapi dalam mendidik anak, apalagi arah karakternya, itu pasti selalu ada. Kita itu kan mendidiknya itu kan dari pelan-pelan, karena kita mendidik itu nggak bisa secara instan teman-teman begitu. Jadi kita harus pelan-pelan, kita harus memperhatikannya juga, karena kita harus balance dengan apa yang kita berikan kepada anak. Peran orang tua, lingkungan, dan juga guru itu menurut saya adalah sebuah 3 komponen atau bahkan bisa lebih yang akan menyempurnakan pendidikan generasi. Jadi tidak bisa kita mengartikan
hanya melalui guru anak itu bisa hebat, anak itu bisa cerdas, nggak bisa kan ya Mbak Magida. Iya, Jadi benar-benar. perlu orang tua, lingkungan. Kalau dari kendala itu mungkin karena ada beberapa orang tua yang mohon maaf dalam tanda kutip adalah sebagai pekerja. Nah, orang tua pekerja kemungkinan waktu untuk anak itu kan sangat terbatas ya. Iya, benar-benar. Jadi pendidikan di keluarganya itu yang didapatkan hanya sekian persen. Kemudian sekian persennya dipenuhi oleh guru di lembaga. Akan tetapi ketika di rumah tidak diberi stimulus, tidak diberi ilmu, tidak diberi pembelajaran, itu sama sekali kita tidak bisa imbang dalam mendidik anak. Karena seperti yang kita tahu Mbak Magida, kalau misalkan pembelajaran di sekolah itu jamnya sangat terbatas dibanding pembelajaran di rumah. Jadi lebih banyak waktu di rumah. Maka dengan itu alangkah baiknya antara guru dan juga orang tua itu saling support, saling sama-sama mendidik anak dan juga saling bekerja sama untuk bisa menyempurnakan karakter dan juga pembentukan nilai kepribadian anak begitu. Terlebih dari itu, peran lingkungan itu juga sangat mendukung. Selain mendukung, peran lingkungan juga bisa saja menjadi tantangan tersendiri, karena lingkungan itu kan kita tidak bisa memberi batasan, tapi paling tidak kita sebagai orang tua, kita sebagai guru bisa mengontrol hal itu. Begitu Mbak Magida. Oke, mungkin Bunda ada harapan buat anak-anak SD buat memperkuat pendidikan karakternya, mungkin entah itu untuk orang tua, guru-guru di luar sana atau anak-anak. Bunda? Oke, saya mohon izin ya kepada teman-teman semua dan kepada Mbak Magida. Mungkin di sini saya juga masih sangat awam, saya juga masih sangat fakir begitu terhadap ilmu, tapi saya mohon izin menyampaikan pesannya untuk kita semua. Kita bisa memperbaiki diri terlebih dahulu, kemudian kita juga harus benar-benar memberikan pemahaman, penjelasan, stimulus dan juga ilmu kepada para anak-anak itu dengan baik, karena karakter itu menurut saya adalah sebuah budaya atau bisa saja adat kebiasaan yang itu harus dibentuk dengan benar-benar baik. Karena kalau misalkan karakter tidak dibentuk dengan baik, itu nanti pada masa anak itu sudah tumbuh menjadi anak yang remaja, dewasa, itu akan sulit mengubahnya. Nah, maka dari itu ketika anak masih dalam rentan usia, anak usia dini, anak usia sekolah dasar, itu masih pada tahap anak itu pembentukan sebuah karakter diri. Jadi masih bisalah kita arahkan sedikit demi sedikit. Maka dari itu ini adalah bukan sebuah program yang sesaat untuk merubah anak itu bisa menjadi lebih baik, akan tetapi program yang harus terus berkelanjutan. Orang tua harus terus menanamkan, mengarahkan, dan juga orang tua itu harus selalu mendukung biar adanya harapan karakter anak, karakter generasi ini menjadi baik itu bisa tercapai dan juga menciptakan hasil yang baik juga. Begitu kalau dari saya. Mohon maaf kalau misalkan dari sekian banyak percakapan kita ada yang mungkin kurang tepat atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bunda, jadi bisa disimpulkan kalau pendidikan karakter untuk anak-anak, terlebih anak usia SD ataupun anak-anak usia dini, itu perlunya ditanamkan sejak kecil, dan peran orang tua itu mendukung banget untuk pendidikan karakter itu sendiri. Lalu untuk guru itu sendiri juga memiliki peran yang cukup penting untuk membentuk karakter anak itu sendiri dan bisa dijadikan role model untuk anak itu sendiri. Betul, benar sekali. Jadi guru dan orang tua juga perlunya kerjasama untuk membangun karakter anak itu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bunda. Iya, betul sekali Mbak Magida. Jadi perlunya kerjasama itu aja sih. Ya baik Bunda dan teman-teman podcast lainnya, mungkin itu saja yang bisa saya dan Bunda Eni sampaikan.
Ini tadi adalah podcast yang luar biasa dan ditemani oleh bunda kita. Semoga podcast ini bisa menginspirasi kita semua. Baik, terima kasih kembali teman-teman. Tadi adalah pembahasan yang sesuai dengan perspektif saya sendiri. Jadi mohon untuk dimaklumi dan juga mohon dilengkapi apabila kurang. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Begitu dari saya.